jadi penasaran, pengen lihat siapa sih, cerita siapa nih pengalaman umrohnya. Langsung kita lihat aja ya, artis siapa sih yang abis umroh kemarin? Ini dia. Oke. Setelah ini ya Mbak ya. Pengalaman umroh. Beberapa waktu yang lalu, kita telah membahas tentang pengalaman seorang jamaah umroh yang telah melewati perjalanan umrohnya dengan penuh keajaiban dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, tim Berita Islami Masa Kini akan menghadirkan kembali pengalaman yang terjadi saat umrah, namun kali ini adalah pengalaman umrah dari public figure di dunia hiburan tanah air. Seperti apakah kisah mereka? Pemirsa, para artis atau public figure memang terkenal dengan kemewahan hidupnya. Bahkan dengan rezeki yang diperolehnya, mereka dapat menunaikan ibadah umrah berkali-kali hanya untuk mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berserah diri padanya. Sama seperti halnya artis dan juga pesinetron cantik ini, Shireen Sungkar. Ia pernah menjalankan ibadah umroh dan sama seperti jamaah umroh yang lain, ia juga merasakan banyak hidayah yang ditemukan dalam perjalanan umrohnya. Istri dari Teuku Wisnu ini meyakini masih banyak kekurangan dalam dirinya, yang mengakibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepadanya selama di Tanah Suci. Inilah pengalaman Shireen saat menjalani umrah yang diceritakan pada tim Berita Islami Masa Kini. Waktu itu memang niatnya itu memang menjalankan, ya sebagai umat Islam kan kita memang sebenarnya wajibnya haji jika mampu ya. Tapi kita juga pasti pengen banget umroh. Waktu itu pengen banget umroh, walaupun umurnya masih berapa? Aku lupa, udah lama banget sih umroh. Dan sekarang sih pengen banget ya waktu itu, karena aku mikir gini, jalan-jalan ke luar negeri bisa, beli tas bisa, masa ya umroh nggak bisa, kayak gitu. Dan itu kayaknya semua umat Islam pengen banget umroh kayak gitu. Dan bener banget yang dibilang kalau umroh itu pasti nagih, nyampe sana, nyampe Indonesia, ya Allah kangennya gitu. Berbicara mengenai perasaan artis kelahiran Jakarta 29 Januari 1992 silam ini mengatakan, wah itu aku sama kakak aku waktu itu bener-bener ngeliat belum masuk Ka'bahnya aja udah landing. Pas mau ke Masjidil Haramnya tuh pas ngeliat, ya Allah, udah speechless sih sebenarnya, kayak yang sedih campur seneng campur takjub yang luar biasa banget kayak gitu. Terus juga perasaan campur aduk karena ngelihat yang kita ini cuman segini, nggak ada apa-apanya kayak gitu. Jadi jangan belagu kayak gitu. Maksudnya di sana itu puluhan ribu orang lagi tawaf, desek-desekan karena pengen berdoa di situ, pengen menjalani kewajibannya, misalnya nih haji, pengen, terus juga pengen, ya maksudnya kita sebagai hamba Allah yang nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kayak di sini bisa belagu, nyampe sana tuh kayak ngerasa manis banget, ya ampun gue segini banget nih gitu. Begitupun dengan rintangan yang datang saat ia menjalani ibadah, semuanya dijalani dengan penuh keikhlasan. Berat karena waktu itu aku bulan puasa, panas, rasanya matahari itu di sini. Cuman kayak mau ngeluh nanti neraka sepanas apa ya? Jadi kayak, tapi ya sebenarnya waktu umroh itu walaupun aku bulan puasa dan lagi musim panas, nggak kerasa sih karena istimewa banget pas mau buka puasa. Orang-orang udah sibuk aja gelar karpet, korma-korma. Kayaknya orang setiap hari itu berlomba-lomba untuk bisa ngasih makanan orang-orang mau buka puasa. Dan di situ kita buka puasa rame-rame bagi-bagiin roti. Aduh itu kayak nggak pernah bisa dirasain di situ. Itu rasanya luar biasa banget. Walaupun kita nggak ngerti satu sama lain mereka ngomong apa karena dari bermacam negara. Tapi perasaannya campur aduk sih. Itu seneng banget. Berbagai kemudahan banyak didapatkan ibu dari Teuku Adam ini. Ibadahnya Masya Allah sih dipermudah banget, kayak
walaupun aku waktu itu nggak bisa nyium Hajar Aswad, tapi memang sholatnya di tempat yang aku inginkan gampang. Walaupun ada orang yang bilang, iya aku keinjak nih kayak ini, aku nggak sama sekali. Terus juga di Madinah juga ya lancar lah. Yang penting apa sih yang kita inginkan sih, yang penting lancar. Apalagi kita perempuan, yang penting gak head di sana. Jadi kalau head tuh nyesek banget sih kalau di sana. Alhamdulillah enggak. Hal-hal aneh pun tak luput dari artis yang pernah berperan sebagai sosok yang kalem dan penerut di sebuah sinetron ini. Enggak sih, waktu itu kayak aku udah lupa sih, masih udah lama banget kayak waktu itu ada, tapi nggak tahu lah ya apa. Jadi kayak pokoknya istimewanya karena waktu itu bulan puasa, dan paling yang nggak bisa aku lupain itu yang sedih banget pas malam dimana mereka menentukan besok itu apakah kita masih taraweh hari itu, apakah kita besok udah lebaran. Kan kita masih nunggu tuh habis sholat isya berhenti dulu, mereka ngelihat dulu kan bulannya, apakah mereka kita taraweh lagi ayo, atau kita mau buat besok apa sih biasanya kalau mau Idul Fitri malamnya takbir. Apakah kita harus apakah kita takbir gitu. Di situ kita nunggu sambil ngobrol sama saudara, sambil maksudnya rame-rame, terus tiba-tiba mereka takbir. Itu nangis sih, maksudnya kayak takbir, imamnya takbir satu Masjidil Haram takbir, itu perasaan yang gak bisa dilupain sampai sekarang tuh, merinding banget takbir, salam-salaman semuanya, besok lebaran, wah itu sedih banget sih. Kehilafan pun juga sempat menghampiri ia saat akan menjalankan ibadah umroh. Aku nggak tahu sih, aku nggak ngerasain hal-hal yang aneh-aneh. Lagian kita, iya, sebenarnya dimanapun kita nggak boleh ngomong sembarangan ya. Apalagi di sana kita lagi ibadah, ngapain sih masih ngomongin orang, masih ngeluh ini itu. Ya udah ibadahnya ibadah gitu. Makanya niatnya ibadah bukannya buat macam-macam kayak gitu. Jadi ya pure murni memang gue kesana mau ibadah. Apalagi zaman dulu gue gadget nggak kayak sekarang, jadi dulu kayak nggak ada foto deh. Dan dari keseluruhan perjalanan umrohnya, mungkin ini yang menjadi titik balik dari kehidupannya. Memang waktu itu karena udah lama ya, nggak langsung berubah pakai kerudung segala macam, cuman pasti lebih ngerasa itu tadi, itu pengalaman yang nggak bisa aku lupain. Di sini kita ngerasa orang banyak fans segala macam, mau songong. Di sana itu kan nggak ada artinya. Maksudnya kita ngelihat orang yang mungkin itu artis yang lebih terkenal, tapi mereka lagi tawaf, lagi desek-desekan sama orang yang memang ngejar untuk dapetin pahala gitu. Jadi kita itu nggak ada apa-apa jadi mata Tuhan. Kita mau nggak ibadah segala macam, ya itu urusan kita kayak gitu. Mesti kayak di sini kita bisa sombong segala macam, di sana tuh aku ngerasa nggak ada arti, maksudnya bukan nggak ada artinya, kayak ngerasa kecil aja kayak gitu. Ini ribuan orang loh yang mau ngejar sorga kayak gitu. Jadi ya pas pulang ngerasa lebih yang sholatnya nggak bolong-bolong kayak gitu. Jadi kayak pasti ada lebih baiknya lah itu, karena udah lama sih. Pemirsa beriman, itulah beberapa artis tanah air yang mendapatkan pengalaman-pengalaman unik dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah umrohnya. Dari kisah mereka, dapat kita ketahui sebuah hikmah yang mestinya kita renungkan, bahwa niat kita untuk umroh atau haji semata-mata untuk menjalankan perintah Allah, berserah diri padanya, dan untuk mengharapkan ridhonya, bukan untuk pamer dengan segala yang kita miliki, bukan pula hanya untuk sombong pada orang lain, karena segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini ada masanya sendiri, yang sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dengan mudah mengambilnya. Setiap orang pasti punya cerita ketika berada di sana untuk umroh ya Zia. Betul. Dan rencananya juga insya Allah tahun ini kita dan juga tim Beriman akan mau umroh ya. Betul sekali, kalau ada yang mau umroh bareng bersama host Beriman, ayo dong persiapkan dari sekarang. Betul. Mungkin umroh plus Dubai. Amin. Ya?
Amin, insya Allah. Dan nanti akan ada kuisnya supaya salah satu pemirsa yang selalu nonton berita Islami masa kini bisa pergi umroh bareng kita. Betul. Nah, insya Allah nanti di sepanjang bulan Ramadan kita akan berikan kuis. Nanti berhadiah 1 orang untuk berumroh bersama host beriman. Zizi insya Allah, saya juga nanti ada Wisnu juga, Zaskia juga. Tapi kayaknya kalau ini para ahwat ini akan laporan dulu, izin dulu pada suaminya. Oh ikut dong, sepaket harus. Oh sepaket ya. Sepaket harus. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang 4 hal yang menggerakkan manusia di akhir zaman. Kira-kira apa saja? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.